Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonstruk 5x5 square grid yang biasa kita temukan dalam arsitek Islam. Untuk tidak berlama-lama, mari kita mulai videonya sekarang. Dan jangan lupa klik komen, subscribe, dan like. Selamat menonton. Pada tampilan ini saya sudah menghilangkan sumbunya agar tidak mengganggu pada saat kita mengkonstruk. Oke, pertama-tama kita pilih line, kemudian kita ambil sembarang titik A dan B di atas bidang, kemudian pilih circle with radian, kemudian kita klik di tengah-tengah garis yang telah kita bentuk tadi, lalu pilih radiusnya 3, kemudian klik OK. Setelah itu, setelah terbentuk circle-nya, selanjutnya kita pilih intersect. Nah, kita pilih intersect, lalu klik line, kemudian klik circle yang kita buat tadi, lalu pilih circle with center through point, lalu klik intersect tadi, kemudian klik ke titik C. Lakukan juga hal yang sama pada titik E seperti yang terlihat pada layar. Selanjutnya kita akan menghilangkan label yang ada pada muncul pada bidang atau lembar kerja kita dengan cara kita klik objek, klik kanan pada objek, lalu pilih show label, maka labelnya akan hilang. Lakukan seterusnya sampai semua objek labelnya tidak kelihatan atau tidak tampak. Begitu seterusnya sampai semuanya tidak. Oke, selanjutnya kita pilih line, kita pilih perpendicular line atau garis yang tegak lurus, terus kita pilih line AB tadi, lalu kita klik di titik tengah sehingga membentuk garis yang tegak lurus. Lalu kita pilih intersect, pilih circle yang di tengah ini, kemudian kita klik garis yang tegak lurus tadi. Selanjutnya kita pilih circle with center through point, lalu klik titik G, lalu klik titik tengah yang tadi, lalu klik lagi intersect F dan klik lagi titik tengah. Jangan lupa untuk menghilangkan label dari tiap objek yang ada pada lembar kerja. Cukup klik kanan pada objek, lalu pilih show label. Selanjutnya masih intersect, masih titik potong. Kita pilih lingkaran yang ada di atas, kemudian kita intersect dengan lingkaran yang ada di samping-samping sini. Begitu seterusnya, sehingga membentuk titik-titik potong antar lingkaran-lingkaran ini. Kemudian kita pilih poligon. Sebelum itu kita hilangkan dulu labelnya. Jadi tujuan dari menghilangkan label di sini untuk memudahkan kita dalam membentuk
objek yang kita inginkan. Tetapi terkadang label juga sangat membantu dalam membentuk objek. Jadi ada dua cara untuk menghilangkan label atau objek. Itu yang pertama, kita klik kanan pada objek, kemudian kita pilih show label atau show object. Atau kita bisa mengklik saja titik-titik yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri lembar kerja kita. Selanjutnya pilih poligon, klik titik-titik potong yang terbentuk tadi. Nah, ini saya salah menghilangkan intersect yang tadi ya. Kita munculkan tadi intersect atau titik M, kita munculkan kembali, lalu kita pilih poligon kembali. Kemudian kita bentuk persegi. Nah, ini sudah terbentuk ya. Kemudian kita hilangkan lagi labelnya. Ini segmen-segmen yang terbentuk, kita hilangkan labelnya. Selanjutnya kita pilih segmen, lalu hubungkan titik-titik sudut yang ada pada poligon yang terbentuk. Ini kita ubah ketebalan segmennya jadi 2. Kita ubah pula. Kemudian kita buat lagi segmen yang menghubungkan titik sudut dari poligon yang terbentuk. Kemudian kita hubungkan titik tengah, masing-masing titik tengah yang ada pada poligon. Kita show label lagi, kemudian kita selanjutnya kita hubungkan titik tengah dari masing-masing segmen yang ada di poligon tadi. Kita hubungkan titik tengahnya dengan titik sudut poligon. Lakukan juga dengan titik tengah yang ada di sebelah kiri ini. Klik titik tengah sebelah kiri, kemudian hubungkan dengan titik sudut poligon. Begitupun yang di sebelah kanan, lakukan juga hal yang sama. Jangan lupa untuk selalu menghilangkan label dari segmen-segmen yang terbentuk atau objek-objek yang terbentuk. Selanjutnya pilih lagi intersect, lalu pilih garis
atau segmen yang telah terbentuk tadi untuk dibentuk titik-titik potongnya. Perhatikan segmen-segmen terluar yang saling berpotongan dengan lingkaran-lingkaran yang terbentuk. Nah, seperti yang terlihat pada layar. Kita buat titik potongnya atau interseknya. Lakukan sampai terbentuk semua titik potongnya. Oke, sudah terbentuk titik-titiknya. Selanjutnya hilangkan lagi, seperti biasa hilangkan lagi labelnya. Setelah selesai, pilih line, kemudian klik dua titik ini. Selanjutnya pilih intersect, klik line yang tadi terbentuk, lalu pilih segmen atau garis yang membentuk poligon. Setelah itu kita sembunyikan objek line-nya. Kita show label dulu. Setelah itu kita hilangkan objek lainnya dengan tinggal klik saja titik-titik yang ada di samping-samping situ. Kita pilih segmen, lalu klik titik D1 dan E1. Selanjutnya kita show label lagi segmen yang terbentuk. Setelah itu kita kita ubah warnanya. Kita pilih warna yang ketiga, ungu. Kemudian kita buat di sini saya berencana untuk membuat paralel line ya. Saya kira yang terbentuk itu akan tetap terbentuk segmen, ternyata dia tetap terbentuk menjadi garis. Oke. Tetap menjadi line. Selanjutnya saya paralel line-kan lagi garis line yang terbentuk tadi sampai di bawah. Nah, cara untuk membuat paralel line itu kita klik line yang kita mau sejajarkan, lalu kita pilih titik untuk menempatkan paralel line yang kita inginkan. Kemudian kita pilih intersect, lalu pilih line yang telah kita sejajarkan ini, lalu pilih polygon. Nah, dia terbentuk titik-titik potong antara polygon dengan line yang kita pilih tadi. Terus kita show objek line-line yang terbentuk ini. Setelah kita show objek, kemudian kita pilih segmen, lalu kita bentuk segmen yang melewati titik-titik potong tadi atau intersect yang kita sudah bentuk tadi. Nah, kemudian kita show label segmen-segmennya, segmen-segmen yang terbentuk. Setelah itu kita show label lagi untuk intersect yang terbentuk tadi. Di sini saya show objek intersect yang ada. Seharusnya kita show label aja intersectnya, karena nanti
sebentar kita akan menggunakan kembali intersect yang ada di sini. Saya saya salah men-show objek intersect yang terbentuk. Seharusnya show label saja di sini, karena nanti akan dimunculkan kembali, akan digunakan kembali. Kita akan membutuhkannya di belakang sebentar. Nah, ini saya mengubah warna lainnya agar sama dengan warna segmen, agar sama dengan warna segmen yang pertama tadi. Selanjutnya pilih line, kemudian kita buat garis vertikal yang melalui dua titik ini seperti yang terlihat pada layar. Kemudian saya ubah di sini menjadi garis titik-titik. Kemudian kita bikin lagi paralel line-nya. Cara membuat paralel line yaitu kita klik line-nya seperti yang dijelaskan tadi, lalu kita klik titik yang dimana kita akan menempatkan line tersebut. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita bikin lagi intersect antara line vertikal ini dengan poligon yang sudah terbentuk dengan cara klik line vertikalnya, terus kita klik ke poligonnya, langsung akan terbentuk titik-titik potong antara line dengan poligon. Selanjutnya kita pilih segmen, kemudian kita buat segmen yang melalui titik-titik potong M1, N1, O1, P1, dan seterusnya. Oke, kita buat dulu titik potongnya. Titik potong, maksud saya segmennya, kita buat segmennya. Kemudian kita klik kanan pada line yang terbentuk, lalu kita pilih show object. Ini lakukan sampai semua line-nya tidak kelihatan ya. Kita lakukan show object. Cukup klik kanan saja pada line yang terbentuk, lalu pilih show object. Kemudian di sini saya menghilangkan saya show object lagi titik-titik yang terbentuk. Nah, di sini seharusnya juga kita tidak show object titik-titik potong yang terbentuk tadi. Seharusnya cukup dengan show label saja, karena seperti yang saya bilang tadi, titik-titik ini akan kita gunakan kembali. Selanjutnya saya show label lagi segmen yang terbentuk tadi dengan cara klik kanan pada keterangan segmen yang ada di sebelah kiri lembar kerja, kemudian kita klik kanan lalu pilih show label. Kemudian ubah warna dari segmen yang terbentuk supaya sama dengan warna dari segmen yang horizontal tadi. Kita ubah juga warna segmen yang vertikal ini. Ubah semuanya. Oke. Nah, selanjutnya, ini saya sudah memunculkan kembali titik-titik yang saya maksud tadi. Kemudian kita pilih segmen, lalu kita buat segmen yang menghubungkan titik-titik yang sudah kita munculkan kembali seperti yang terlihat pada layar. Setelah pilih segmen, kita pilih saja titik-titik yang akan kita hubungkan. Di sini ada E1 ke N1, P1 ke G1, dan seterusnya. Setelah itu buat lagi yang berlawanan arah.
lakukan seterusnya ya, sampai semua titiknya terhubung. Nah, ini segmen O1 ke G1 ada kesalahan. Jangan panik, kita tinggal klik aja segmen yang terbentuk lalu kita delete. Kemudian kita hubungkan kembali segmen O1-nya ke titik O1-nya ke titik I1. Oke, ini sudah terbentuk. Selanjutnya kita show label lagi segmen-segmen yang terbentuk ini. Kita lakukan sampai semua segmennya, sampai semua label dari segmen ini tidak tampak atau tidak kelihatan pada layar. Lakukan hal yang sama juga pada titik-titik yang M1O1 ini, lakukan hal yang sama yaitu show label juga titik-titiknya. Selanjutnya kita pilih midpoint or center, kemudian kita klik titik-titik ini ya yang terlihat pada layar supaya terbentuk titik tengah. Kemudian klik lagi. Jadi untuk membuat midpoint or center itu kita klik dua titik yang akan kita tentukan midpointnya, titik tengahnya. Kemudian titik tengahnya akan otomatis muncul. Nah, ini saya lakukan berulang sampai semua titik poin yang kita maksudkan dia nampak. Nah, seperti ini. Lakukan berulang sampai ke ujungnya, karena midpoint ini akan kita gunakan untuk membuat segmen. Kita akan hubungkan titik-titik tengah yang terbentuk ini. Kita akan membuat segmen lagi. Oke, selanjutnya kita pilih segmen, lalu kita klik midpoint yang terbentuk. Nah, seperti ini. Hubungkan semua midpointnya. Oke, setelah selesai menghubungkan semua midpoint untuk membentuk segmen vertikal dan horizontal, kemudian kita show objek titik-titik yang terbentuk lagi. Nah, kita bisa klik tanda gerigit yang ada di ujung kanan, sudut kanan lembar kerja. Kemudian kita tinggal klik saja objek yang ingin kita hilangkan. Lalu setelah kita klik objeknya, kita pilih show objek pada tampilan dari pengaturan yang ada di lembar kerja kita. Seperti ini. Lakukan untuk semua midpoint. Kita show objek semua midpointnya. Setelah selesai men-show objek semua midpointnya, selanjutnya kita show label segmen-segmen yang terbentuk.
klik kanan lagi pada segmen, lalu pilih show label. Selanjutnya kita pilih circle with center true point. Kemudian kita samakan warnanya dengan warna segmen yang terbentuk. Kemudian kita pilih titik tengah dari lingkaran yang kita akan bentuk. Oke, ini saya lihat, perhatikan baik-baik untuk besar lingkarannya agar tidak melewati garis-garis yang sudah terbentuk ini, ya. Perhatikan baik-baik agar tidak melewati. Kemudian setelah kita buat lingkaran ini, selanjutnya kita show label lagi. Selanjutnya kita buat segmen. Oke, pilih segmen. Kemudian kita buat segmen P2 dan Q2. Kita ubah warna segmennya jadi berwarna hitam. Selanjutnya kita pilih slider. Terus buat slider, terserah mau buat di mana di dalam lembar kerja ini. Klik pada lembar kerja, kemudian akan muncul menu seperti ini. Pastikan untuk tetap memilih number. Terus minimalnya itu ganti dengan 0. Selanjutnya kita pilih move dulu. Terus kita ubah tampilan belakang lembar kerjanya supaya menjadi warna putih semua untuk memudahkan kita dalam membentuk objek yang kita inginkan. Selanjutnya kita hapus dulu segmen yang terbentuk di sini. Kita hapus dulu ya. Selanjutnya kita pilih segmen with given length. Terus kita klik. Nah, di lembar kerja terus kita masukkan panjangnya ini sesuai dengan nama slider yang kita buat, yaitu nama slidernya di sini V. Selanjutnya kita buat vektor. Lalu klik Q2 ke P3 untuk membuat arah vektornya, yaitu arah vektor ke kiri. Nah, di sini jadi nanti panjang segmennya itu sesuai dengan panjang slider, ya. Di sini saya sesuaikan dulu tempatnya agar bagus penampakannya. Nah, ini sudah. Oke. Selanjutnya kita pilih translate by vector. Jadi kita akan mentranslasikan lingkaran yang kita buat berdasarkan vektor. Jadi kita klik lingkarannya, lalu kita klik vektor yang terbentuk. Nah, di sini dia akan tertranslasi lingkarannya sesuai dengan panjang panjang vektornya. Di sini yang sesuai dengan slider yang kita bentuk.
Kemudian di sini saya ke slider. Nah, karena di slider itu menunjukkan angka 1,2 supaya lingkarannya dia sesuai dengan tempat yang kita inginkan. Jadi kita klik kanan lagi pada slider, terus muncul pengaturan yang tadi muncul, kemudian ada increment, kita pilih incrementnya itu 1,2. Oke. Kemudian supaya terbentuk semua lingkaran, semua persegi yang ada di dalam ini dia terisi dengan lingkaran, kita ulangi saja translate by vektornya dengan mengklik tiap lingkaran yang ada di dalam. Kita translate by vektor, kemudian klik lingkaran, kemudian klik vektornya, begitu seterusnya sampai terbentuk semua lingkaran yang kita inginkan. Setelah terbentuk semua lingkaran yang di atas ini, ada 5 lingkaran. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran di bawah ini yang sejajar dengan lingkaran-lingkaran yang ada di atas. Kita akan membuat sekitar 4 lingkaran ke bawah lagi. Kita pilih segment with given length, terus pilih lengthnya itu kita tulis lagi nama slidernya V, terus kita ubah arah segmennya menjadi ke bawah. Nah, seperti ini. Sesuaikan tempatnya sesuai dengan yang kita inginkan. Terus kita pilih vektor, lalu klik dari S2 ke R2. Jadi vektornya mengarah ke bawah. Selanjutnya pilih lagi translate by vektor. Kemudian kita klik lingkaran yang kita mau translasikan, lalu klik vektornya. Nah, lakukan juga secara berulang seperti yang kita lakukan di atas tadi. Ini agak susah dilakukannya karena kita susah untuk klik lingkaran yang ada di dalam ini karena banyak objek-objek yang terbentuk. Jadi kadang kita salah klik. Kalau salah klik, kita ulangi saja kembali ya, translate by vektor, kemudian klik lingkarannya, lalu klik vektornya. Seperti itu sampai seterusnya. Kita lakukan setelah selesai satu baris ke bawah ini, lanjutkan ke baris-baris yang selanjutnya sampai selesai semua kotak-kotak ini terisi dengan lingkaran. Selanjutnya kita show object, show label circle-circle yang terbentuk. Kita show label semuanya. Setelah selesai men-show label semua circle, selanjutnya kita show object, semua objek yang tidak kita inginkan. Kita show objek semua objek yang mau kita hilangkan.
Setelah semua objeknya hilang, nah ini adalah tampilan akhirnya kita. Wah, ada titik B, ini kita show objek juga titik B nya. Nah, jadi deh pola yang kita inginkan. Nah, ini dia tampilan akhirnya. Sampai di sini saja video kita kali ini. Terima kasih banyak telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.